Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu menjaga keselamatan diri kalian dan orang-orang tersayang. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya aku lebih semangat lagi membuat konten-konten menarik buat kamu. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Kasus kita kali ini akan membawa kita ke kota Shepherd, Texas, Amerika Serikat dengan penduduk kurang dari 3.000 jiwa. Pernah menjadi pusat penebangan kayu dan menawarkan keindahan alamnya. Pada tahun 2019, Rhonda Richardson menjalani kehidupan yang tenang di selatan kota Shepherd. Dia bekerja sebagai penjaga penjara di unit Polanski, Departemen Hukum Pidana, Texas. Ini adalah pekerjaan yang dia jalani selama lebih dari 20 tahun. Dan sedikit lagi, Rhonda akan memasuki masa pensiun. Rhonda adalah wanita yang tenang dan suka berkebun, dan tetangganya sering melihat dia mengajak anjingnya berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Dia sangat tidak suka dengan ular. Ketakutannya begitu besar, sehingga dia selalu membawa pistol setiap kali dia pergi berkebun atau memotong rumput. Dia seorang penyendiri dan memiliki keluarga besar yang menyayanginya. Sebagai wanita berusia 59 tahun, dia adalah ibu yang bangga dengan 3 orang anaknya, yaitu Chris, Trey, dan Amanda. Dia juga punya 5 orang cucu yang dia sangat sayangi. Hidupnya berjalan tenang sesuai yang dia inginkan. Pada tanggal 22 Mei tahun 2019, polisi menerima panggilan 911 tentang jenazah di hutan nasional Sam Houston Forest. Ini adalah area yang dekat rumah Rhonda. 2 pria mengendarai sepeda squad di sekitar area dan menemukan jasad. Polisi segera datang ke TKP. Polisi datang di area hutan lebat sebelum jam 4 sore. Mereka datang ke lokasi di mana jenazah ditemukan. Beberapa meter dari jalan setapak, mereka menemukan jasad wanita yang memakai kemeja dan celana jeans. Dia terbaring tertelungkup di tanah. Wanita itu sudah lama meninggal dan sepertinya yang terlihat sepertinya dia sudah meninggal beberapa hari. Tubuhnya sudah mulai membusuk dan telah disayat berkali-kali. Ketika polisi melihat di sekitar, tidak terlihat tanda-tanda perlawanan. Polisi menjadi curiga. Dia telah dibunuh di tempat lain dan tubuhnya dibuang tepat sebelum dia ditemukan. Tidak ada jejak kaki di sekitarnya, kecuali jejak ban sepeda squad. Jasad wanita itu bertelanjang kaki. Di samping jasad ada sepasang sepatu boot. Polisi segera tahu sepatu itu milik jenazah itu. Menurut polisi, kebanyakan orang tidak akan menanggalkan sepatu bootnya. Kamu otomatis bertemu seseorang yang searah dengan tujuannya. Itu aneh. Polisi menjadi curiga dengan penyebab kematian dan jasadnya telah dimutilasi. Jasad itu tertelungkup dan dikuliti. Jasad itu dikirim ke pusat forensik untuk diautopsi dan diidentifikasi. Setelah diidentifikasikan, terungkap itu adalah Rhonda Richardson. Polisi segera menghubungi keluarganya dan mereka sangat terpukul.
Pada tanggal 24 Mei tahun 2019, hasil autopsi keluar dan menyatakan ada masalah, yaitu tingkat pembusukan jenazah menyulitkan pemeriksaan untuk menentukan penyebab kematiannya. Tidak ada tanda-tanda dia dilecehkan, tapi ada tetesan darahnya di kemeja, jeans, dan pakaian dalamnya. Ada banyak sayatan di tubuhnya. Dia sudah dipukul di kepala dan wajahnya. Polisi membutuhkan penemuan yang lebih detail. Diperlukan autopsi yang kedua pada jasad Rhonda. Detektif meminta bantuan seorang antropolog yaitu Dr. Joan By the Way untuk melakukan autopsi. Polisi mengadakan penyelidikan profil Rhonda. Diketahui dia adalah penjaga penjara di Texas. Polisi mengira dia sudah menjadi target seseorang dari tempat dia bekerja. Polisi mau melihat tempat Rhonda bekerja, mungkin mereka akan menemukan petunjuk. Beberapa rekan kerja Rhonda dan beberapa narapidana diinterview. Tapi ini tidak menghasilkan apa-apa, seperti mencari jarum di jerami. Ketika polisi menyadari bahwa tempat kerja Rhonda tidak ada hubungannya dengan kematian Rhonda, polisi lalu mengarahkan penyelidikan ke arah yang lain. Hasil dari autopsi kedua keluar, dan seperti hasil autopsi pertama, detektif tidak berhasil mengumpulkan petunjuk. Tapi dari autopsi yang kedua diketahui Rhonda telah dilecehkan dan kemudian dihabisi. Luka-luka di sekujur tubuhnya dilakukan setelah dia meninggal. Siapapun pelakunya sudah memastikan dia tidak meninggalkan DNA-nya dan membuat kesulitan bagi detektif. Mereka mewawancarai sebanyak mungkin orang adalah cara pasti untuk mendapatkan informasi. Mereka mulai menanyai keluarga Rhonda. Dari keluarga Rhonda inilah detektif tahu kalau Rhonda tidak suka hutan dan ular. Adalah kebiasaan Rhonda selalu membawa pistol setiap kali dia memotong rumput. Polisi tahu adalah tidak biasa Rhonda pergi ke area hutan tempat dia ditemukan meninggal. Tapi karena tidak ada kamera pengawas di area tersebut, mereka tidak dapat memastikan. Detektif menyelidiki rumah Rhonda, tapi tidak mengungkapkan apa-apa. Tapi detektif dapat menemukan pistol Rhonda di dalam rumahnya. Menurut detektif, kasus ini menjadi sulit karena Rhonda menjalani kehidupan yang normal. Polisi mencek akun bank milik Rhonda, polis asuransi dan semua aspek kehidupannya, tapi tidak menemukan petunjuk. Semua orang sepertinya menyukai Rhonda. Dia tidak terlibat dengan obat terlarang. Dia menjalani kehidupan yang normal. Polisi menanyai tetangga Rhonda. Salah satunya tetangganya tahu apa yang Rhonda lakukan beberapa saat sebelum kematiannya. Menurut beberapa tetangganya, anjing Rhonda telah berlari ke arah hutan beberapa hari sebelum dia ditemukan meninggal. Ini bukan pertama kali anjingnya kabur seperti itu. Rhonda yang gelisah meminta bantuan tetangganya untuk mencari anjingnya. Hanya satu orang yang secara sukarela mau membantunya menemukan anjing itu, yaitu seorang laki-laki bernama Robert Clary. Robert dan Rhonda naik ke sepeda squad milik Robert dan mereka berkendara masuk ke dalam hutan, dan itulah saat terakhir orang-orang melihat Rhonda. Detektif mengetahui kalau Robert bukanlah orang asing buat Rhonda dan rumah Robert
tidak jauh dari rumah Ronda. Segera polisi menanyai Robert. Dia sekarang menjadi orang yang berkepentingan dengan kasus ini dan polisi mau tahu apa dia terlibat dengan kematian Ronda. Ketika ditanyai, Robert tidak menyangkal dia mengetahui Ronda. Dia mengaku telah keluar mencari anjing Ronda yang kabur. Tapi dia menyangkal dia telah pergi bersama Ronda untuk mencari anjing Ronda, bertentangan dengan keterangan saksi-saksi. Tapi polisi tidak punya bukti Robert telah pergi bersama Ronda di hari kematiannya. Tidak ada yang bisa dilakukan detektif. Detektif menyadari kalau Robert adalah salah satu dari dua laki-laki yang menemukan jasad Ronda di hutan. Laki-laki yang lain adalah keponakan laki-laki Robert. Menurut informasi saksi, Robert tidak mau memberi informasi kepada polisi tentang jasad Ronda karena dia takut polisi akan menjadikan Robert sebagai tersangka. Karena Robert tahu dan tinggal dekat Ronda. Robert bahkan memberitahu keluarganya mengenai temuan jasad Ronda. Robert malah kembali dan mengambil beberapa foto jasad Ronda. Keponakan Robert lah yang menelpon polisi tentang jasad Ronda. Polisi belum bisa menangkap Robert karena detektif tidak sepenuhnya yakin dengan bukti yang mereka kumpulkan benar-benar valid. Semuanya hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi. Menurut detektif ini adalah kasus sulit. Mereka punya banyak bukti, tapi banyak merupakan bukti tidak langsung. Detektif harus 100% yakin tentang apa yang terjadi sebelum menangkap Robert. Polisi akhirnya mengeluarkan surat penggeledahan rumah Robert. Di rumah Robert inilah polisi menemukan mobil trailer yang dipagari. Robert tidak menolak penggeledahan polisi dan mempersilahkan mereka masuk. Ketika masuk, detektif menyadari ruang tamu milik Robert itu kotor dan rumahnya membutuhkan perbaikan serius. Dan ketika masuk ke dapurnya, detektif mencium bau pemutih yang kuat. Dapur itu sendiri begitu rapi dibandingkan ruang yang lain dalam rumahnya. Detektif menemukan keanehan. Mereka dapat menemukan wadah pemutih di meja dapur. Sepertinya seseorang telah melakukan pembersihan dapur yang tergesa-gesa. Penggeledahan rumah tidak menemukan apa-apa. Mobil Robert juga diperiksa, tapi detektif tidak dapat menemukan apapun. Akhirnya polisi pergi, tapi mereka membawa permadani dari dalam rumah Robert dan sepeda squad milik Robert. Detektif meminta laboratorium kejahatan sheriff menganalisis barang-barang itu. Tapi setelah dianalisis, tidak ada temuan apapun. Polisi meminta bantuan dari unit investigasi dari Dinas Kehutanan Amerika Serikat dan FBI. Setiap unit melihat kasus dari sudut pandang berbeda. Robert tetap menjadi tersangka, tetapi bukti-bukti yang menentangnya belum cukup kuat. Penyelidikan mulai gagal dan kasus menjadi dingin. 3 tahun sudah berlalu, kematian Ronda tetap menjadi misteri. Tapi detektif terus mengadakan penyelidikan. Detektif tahu kasus ini akan terselesaikan dengan membawa orang baru dalam penyelidikan. Jaksa veteran Kelly Sigler membantu penyelidikan. Kelly adalah mantan jaksa di Harris County. Selama di sana, dia menuntut 200 kasus yang 68 diantaranya kasus pembunuhan. Di akhir karirnya, dia fokus pada investigasi real seri kejahatan seumur hidup yang dikenal sebagai cold justice. Ini memungkinkannya bekerja bersama beberapa detektif untuk menyelidiki beberapa kasus pembunuhan. Ketika detektif Gary yang menyelidiki kasus Ronda mengenal detektif lain yang bernama Omar Sheikh menghubungi Kelly
mengenai kasus Ronda. Mereka bergabung ke dalam tim menyelidiki kasus Ronda. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam melihat bukti-bukti lama dan meluangkan waktu mewawancarai saksi-saksi. Tapi mereka hanya berputar-putar tanpa kemajuan. Detektif memutuskan menyelidiki data telepon seluler untuk membantu mereka memecahkan kasus. Ahli di bidang forensik digital dan patologi menyelidiki kasus ini sekitar bulan Oktober tahun 2022. Penyelidik mencari koordinat telepon seluler Ronda sekitar waktu dia terakhir terlihat hidup. Koordinat dari ponsel Robert juga dianalisis. Seperti yang diharapkan detektif, itu terlihat di jalan setapak di mana tubuh Ronda ditemukan. Detektif senang dengan temuan ini karena ini adalah bukti kuat. Beberapa saksi memberikan detektif bukti penting. Tidak jelas siapa saksi ini dan apa isi kesaksiannya, tapi keterangannya memperkuat bukti-bukti. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2022, Robert ditangkap karena sudah membunuh Ronda. Dia ditahan di penjara San Jacinto County dengan uang jaminan $750.000. Masa lalu Robert tidak asing dengan masalah hukum. Antara tahun 1990 dan tahun 1994, dia ditangkap dalam 4 kali kesempatan karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Pada tahun 1994, dia dijatuhi 7 tahun penjara setelah penangkapan yang keempatnya karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Pada tanggal 23 Juni tahun 2003, dia dijatuhi dengan kejahatan yang sama dan dijatuhi 4 tahun penjara. Dia bermasalah lagi dengan hukum tahun 2007 karena berbuat tidak senonoh pada anak. Dia dihukum 5 tahun penjara. Belum diketahui apa motifnya membunuh Ronda. Anak-anak Ronda dan keluarganya menunggu selama 3 tahun demi keadilan. Belum diketahui berapa hukuman yang diterima Robert karena persidangan masih berjalan kepada Robert. Terima kasih sudah menonton video ini. Apa pendapat kalian mengenai motif Robert membunuh Ronda? Selalu berhati-hati kapanpun dan dimanapun juga ya guys, termasuk kepada siapapun yang kalian temui, karena kejahatan mungkin bisa terjadi. Beri subscribe, like, dan tekan juga tombol loncengnya untuk cerita yang lain.